Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Kisnisa, saya akan menjelaskan PPH pasal 21 beserta contoh soalnya. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih PPH 21 itu apa? Jadi, PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Komponen perhitungan PPH pasal 21. Yang pertama ada bruto. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPH pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah: yang pertama, penghasilan rutin dari gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua, penghasilan tidak rutin atau bisa didapat dari bonus, tunjangan hari raya keagamaan atau THR, dan upah lembur. Yang ketiga, ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Iuran JKK dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besar iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dan resiko. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali jumlah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Dan kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Yang kelima, jaminan kematian atau JK. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Yang keenam, ada jaminan kesehatan atau JKes atau BPJS Kesehatan. Yang ketujuh, ada tunjangan PPH 21 yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPH 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPH penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPH ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPH 21 adalah metode gaji bersih atau gross up. Yang terakhir, tunjangan BPJS atau yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS atau JKK, JK, JP atau JKes secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Komponen perhitungan PPH pasal 21 yang kedua adalah pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor. Termasuk di dalamnya adalah yang pertama biaya jabatan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor P16/PJ/2016 menetapkan biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun atau setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun. Besar biaya pensiun yang ditetapkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor P-16/PJ/2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya adalah Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Dan yang ketiga adalah iuran BPJS yang dibayarkan karyawan.
termasuk di dalamnya jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan. Komponen perhitungan PPh pasal 21 yang terakhir adalah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 atau PJ/2016 dan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu Anda ketahui. 54 juta rupiah per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta rupiah per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir, 4.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 300%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWT dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Metode perhitungan PPh pasal 21. Ada 3 metode PPh 21 yang paling umum. Yang pertama, metode gross up atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross up ditetapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutang itu sendiri. Itu berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Yang terakhir adalah metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net ditetapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Contoh soal PPh pasal 21 pegawai tetap. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulannya 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji.
Berapakah PPh pasal 21 bulan Januarinya? Pembahasan soal tersebut yaitu yang pertama, gaji Reto tadi kan Rp5.750.000. Ada pengurangan dari biaya jabatan 5% dikali Rp5.750.000 sebesar Rp287.500. Lalu ada iuran pensiun sebesar Rp200.000. Hasilnya Rp487.500. Gaji tadi dikurangi oleh hasil biaya jabatan dan iuran pensiun tadi. Jadi Rp5.750.000 dikurang Rp487.500. Hasilnya itu termasuk penghasilan neto sebulan sebesar Rp5.262.500. Nah, penghasilan neto setahunnya itu berarti 12 bulan dikali Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. PTKP setahunnya yaitu wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta dan tambahan karena Reto tadi menikah. Karena Reto tadi itu sudah menikah Rp4.500.000. Hasilnya Rp58.500. Penghasilan neto setahun tadi dikurang oleh PTKP setahun. Jadi Rp63.550.000 dikurang Rp58.500.000. Hasilnya penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp4.650.000. Pajak pasal 21 yang terutangnya berarti 5% dikali hasil penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp4.650.000. Hasilnya Rp232.500. Jadi pajak bulan Januarinya yaitu Rp232.500 dibagi 12 bulan sama dengan Rp19.375.000. Sekian presentasi saya mengenai PPh pasal 21 beserta contohnya. Terima kasih telah menonton. Maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.